Kenapa sih disebut empal gentong? Jadi empal gentong itu sebetulnya suatu masakan, awalnya itu memang dimasak di gentong atau di pendila. Hal yang sulit dilupakan bukan hanya sebuah cerita, namun aroma dan cita rasa juga dapat menciptakan sejarah yang tidak mudah dilupa. Berbicara aroma dan cita rasa, tidak lepas dari kuliner tradisional. Ya, tidak dapat dipungkiri, Indonesia sebagai wilayah yang memiliki keberagaman kuliner tradisional. Sejarah memberi bukti bahwa Indonesia kaya akan rempah yang bisa dijadikan sebagai bahan baku makanan tradisional. Ragamnya kuliner Indonesia tentu memberikan pertanyaan, apakah kuliner yang ada benar-benar tercipta dari bangsa Indonesia atau lahir dari akulturasi budaya karena kehadiran bangsa asing pada zaman dahulu? Dari berbagai keberagaman kuliner khas Nusantara, Cirebon menjadi salah satu wilayah yang memiliki nilai kuat dengan khas kulinernya. Para pecinta kuliner tentu tidak asing lagi dengan makanan satu ini. Ya, empal gentong. Hingga saat ini, makanan dengan potongan daging sapi dan aroma kuahnya yang sangat harum menjadikannya sebagai budaya khas Cirebon. Lantas, apa yang mereka ketahui tentang perjalanan empal gentong hingga akhirnya hadir di kota Cirebon? Ya, yang pasti keberadaan empal gentong ini tidak bisa dipisahkan dari historisitas Cirebon ya sebagai wilayah pesisir di wilayah pantai utara Jawa yang memang kalau dilihat dari latar belakangnya dahulu Cirebon merupakan tempat atau entrepot ya, tempat bertemunya atau berlabuhnya berbagai bangsa dari berbagai latar belakang, ada yang dari Tiongkok, terus kemudian dari India, Arab, dan pengaruh-pengaruhnya ini kemudian membentuk dan masuk juga ke dalam ranah kuliner, termasuk halnya empal gentong ini ya. Dari beberapa titik persinggahan bangsa asing ke wilayah Indonesia, Cirebon termasuk dalam referensi bagi bangsa asing untuk berlabuh dan melakukan berbagai kegiatan. Lantas, apakah hal tersebut menyimpan kisah bahwa sebenarnya kuliner yang memiliki cita rasa dengan bahan baku rempah ini memang tercipta dari adanya akulturasi? Kita berbicara tentang sejarah empal gentong itu tidak lepas lahir dari perpaduan, karena kalau berbicara Cirebon sendiri awal namanya kan Caruban Nagari, memang tempat percampuran akulturasi. Nah, empal gentong itu adalah suatu cerminan dari akulturasi budaya yang ada di saat itu. Di situ ada unsur rempah India, Arab, Cina, dan lokal kita Cirebon. Nah, jadi kalau bicara sejarah dari empal gentong sendiri itu balik lagi, jadi empal gentong itu hasil akulturasi budaya yang ada saat itu. Nah, kebetulan lahir di daerah Desa Jamblang. Nah, Desa Jamblang itu memang kalau boleh bilang senternya senternya seni budaya dan kuliner itu awal itu ada di Jamblang. Nah, di Jamblang itu kan kebetulan di Jamblang juga masih banyak potensi-potensi. Nah, salah satunya adalah pengrajin gerabah. Empal gentong, makanan yang sering kita rasa mirip dengan gulai ini,
memiliki proses pembuatan yang unik. Biasanya, empal gentong dimasak dengan kayu bakar di dalam gentong. Daging yang digunakan pun adalah berupa jeroan seperti usus, babat, dan daging sapi. Lantas, apakah bahan yang menjadi hidangan empal gentong ini memiliki makna tersendiri? Kalau kita bicara era-era kemasan atau era-era pada awalnya, empal gentong itu sebetulnya pakainya daging kerbau. Daging kerbau, pertama daging kerbau, kedua juga lebih cenderung makainya area jeroan itu. Dan terus di masa awal tersebut mungkin kalau kita lihat dari keadaan di saat itu, mungkin perekonomian yang mungkin juga masih belum stabil dan lain-lain. Kenapa sih pilihannya pakai jeroan dan lain-lain ya? Karena mungkin waktu itu memang melimpah dan untuk rakyat biasa itulah yang paling murah gitu. Dan memang awalnya pakai daging kerbau. Dan itu juga kalau kita bedar lagi, bukan suatu kebetulan kenapa memilihnya kerbau. Mungkin ini ada korelasinya dengan pengembangan Islam, penyebaran agama Islam di saat itu. Jadi beliau-beliau ini, para pendahulu kami ini, biar mengurangi atau menahan pergesrekan ya, biar masuknya lebih smooth, akhirnya memakai media dagingnya itu pakai daging kerbau, nggak pakai daging sapi. Seperti itu. Popularitas dari kuliner empal gentong tentunya memberi manfaat yang baik pada masyarakat sekitar. Salah satunya, kuliner tradisional ini dapat dijadikan sebagai ladang usaha. Hal ini dapat menjadi warisan turun-temurun untuk masyarakat sekitar. Konon, para pedagang empal gentong pada zaman dahulu ada yang berjualan keliling dengan cara dipikul. Mengingat majunya teknologi, jika dibandingkan saat ini, tidak dipungkiri teknologi kuliner sudah berkembang pesat. Lalu, apakah cukup banyak perubahan yang dialami pada proses produksi empal gentong di zaman dahulu dengan saat ini? Sebetulnya kalau berbicara ciri khasnya sudah mulai rindu sama ciri khas. Jadi kalau bicara ciri khas empal gentong, di bayangan saya di era-era kemasannya dan di era-era memang marwahnya empal gentong terjaga itu, yang saya tahu itu memang dipanggul dulu tuh. Dipanggul keliling ya, dengan khasnya itu empal gentong itu pakai lonceng yang biasa ditempel di leher kerbau. Kleneng itu ciri khas panggilannya kan. Kalau bahasa tok ya. Nah, ini dia kalau empal gentong dulu itu pakai gitu, kleneng. Pakai loncengnya atau yang biasa dikalungin ke kerbau atau sapi. Itu yang Rija rinduin itu. Sekarang itu dipanggul, mamangnya muter keliling dan terus kecium tuh aroma asapnya kan, dia duduk, ketika dipanggil duduk ngelayanin. Nah, sampai berhenti, kalau buat Riza ya, sampai berhenti di tahap di mana mereka berjualan dengan didorong, gerobak dorong, sudah sampai di situ. Jadi kalau misalnya ketika berbicara ada kedai, bahkan sampai ada beberapa kafe-kafe yang memang dia fusion atau lain-lain, mencoba dengan gaya baru. Cuman kalau Riza sih, menurut Riza empal gentong berhenti di era masa waktu didorong itu. Sajian khas Cirebon ini tentu tidak luput dari resep turun-temurun sehingga bisa menciptakan rasa yang khas melalui bahan baku yang digunakan. Namun, jika ditelaah lebih dalam, menurut persepsi masyarakat Cirebon, jika gentong yang digunakan tidak pernah dicuci, agar menghasilkan cita rasa yang semakin nikmat. Jadi gini, karena kan si gentong itu dari tanah liat. Nah, kalau kita cuci dengan sabun, ya, otomatis sabun itu pasti ngebekas, diserap tuh sama tanah. Nah, nanti besok kalau kita masak, si kuah tersebut aromanya sabun.
Gitu. Jadi memang ibaratnya setahu Riza memang ketika sudah selesai atau closing lah istilahnya kalau bahasa cafe resto ya, si kuah itu dibuang langsung disemprot saja di kungkurahan, kalau kata orang sudah bilang di kungkurahan dibuang, sudah nggak dicuci dengan sabun dan lainnya, tinggal ditenggorepin aja udah biar diatus itu. Jadi tidak ada sedikit pun, setahu Riza insya Allah tidak ada sedikit pun unsur-unsur klinik lah atau mistis. Nah, isu-isu ini Riza luruskan insya Allah bukan ke arah situ, jadi lebih cenderung kepada eksistensi, konsistensi rasa itu. Mengenal kekayaan Indonesia yang tidak ada habisnya, kerap menjadi pertanyaan apakah ini akan terus dapat diwarisi turun-temurun atau lenyap oleh perkembangan zaman. Tak dapat dipungkiri, perkembangan teknologi semakin maju dari waktu ke waktu. Tersebarnya sajian kuliner empal gentong juga cukup luas ke berbagai wilayah. Bagaimana penyebaran ini terjadi sehingga masyarakat dapat mengetahui ciri khas dari pedagang empal gentong saat ini? Dalam persebaran kuliner sebuah daerah ya seperti Cirebon yang memiliki empal gentong, selain ada yang lain-lain ya, tahu gejrot juga ya, nasi lengko juga ya. Ini memang bisa berkembang ke luar wilayah Cirebon karena memang itu ya tadi ada atensi dan juga perhatian dari para pelaku usaha ya kuliner dari kalangan orang-orang Cirebon yang memang mereka yakin bahwa makanan ini disukai oleh masyarakat di luar Cirebon, dan pada kenyataannya demikian. Jadi ketika masyarakat di luar Cirebon melakukan destinasi wisata ke Cirebon, yang dicari kan bukan hanya batik trusminya misalnya, tapi juga wisata kulinernya ya. Sama seperti halnya kalau masyarakat dari luar Bandung datang ke Bandung, maka yang dicari kan berbagai makanan-makanan khas kota Bandung. Begitu juga ketika datang ke Cirebon, yang dicari adalah makanan-makanan khas Cirebon, termasuk di dalamnya empal gentong. Ini yang memunculkan kepercayaan diri dari kalangan masyarakat ya, para pelaku usaha kuliner ya, yang mereka optimis gitu bahwa kalau membuka usaha empal gentong di luar wilayah Cirebon itu bakal laku atau memang tetap mendapatkan pelanggan setianya gitu. Dan ya kenyataannya demikian gitu ya. Memang ini menunjukkan gitu bahwa empal gentong sebagai bagian dari kuliner khas Cirebon memang mendapatkan tempat di hati masyarakat ya, yang melihat Cirebon sebagai salah satu destinasi wisata kuliner Jawa Barat yang disukai gitu. Eksistensi kuliner tradisional memang perlu dipertahankan. Bukan hanya berangkat dari sejarah, namun dengan cita rasa yang khas dapat mengenalkan bagaimana warisan turun-temurun ini lahir kepada masyarakat. Lantas, dengan adanya kuliner tradisional yang saat ini terbilang masih populer, dapat dijadikan sebagai ladang usaha masyarakat sekitar, apakah memiliki pengaruh terhadap perkembangan ekonomi masyarakat? Secara logika mungkin kalau bahasa orang-orang marketing ya, lu bisa nggak sih dagang empal gentong sampai berjejer-jejer? Itu balik lagi karena itu empal gentong itu sudah punya jati diri sendiri dia. Satu hal ya, empal gentong udah nggak bisa digeser gimana pun, walaupun saya bentuk jadi ini ya tetap dia empal gentong. Nah di sisi lain, karena berbicara ketika sudah masuk bab bisnis, nah setiap brand itu mempunyai ciri khas sendiri. Cara penyajian, alat-alatnya, toolsnya, terusnya servicesnya. Mungkin yang sebelah sini waiter-waitressnya lebih cenderung, frontlinernya lebih cenderung pramusajinya perempuan yang pakai baju adat Cirebonan. Nah itu lebih cenderung kepada kemasan. Jadi memang empal gentong sendiri ya itu balik lagi, saya benar-benar sangat bersyukur nih, ibaratnya sih sangat bersyukur dengan terlahirnya mahakarya empal gentong ini karena sangat berpengaruh dari sisi ekonomi. Makanya saya pengen benar-benar jaga itu namanya resep empal gentong asli khas Cirebonan, itu sangat berpengaruh. Rupanya empal gentong saat ini bisa dinikmati dengan varian lainnya, yaitu empal asem. Bahkan
kerap terjadi inovasi pada kuliner satu ini. Mungkin masyarakat sudah tidak asing lagi dengan empal gentong kemasan. Bagaimana pendapat para ahli akan hal itu? Ya menurut saya pribadi it's okay sih, sah-sah aja. Karena kan ketika kita berbicara kebudayaan yang sekarang memang budaya dan pariwisata yang tidak lepas dari, karena kan di sini narasi yang lagi Riza gaungkan adalah manunggaling seni budaya lan kuliner. Bersatunya seni budaya dan kuliner seperti yang sekarang biasa Riza pakai, seperti ikat kepala khas Cirebonan, seperti membawa keris. Nah, ini udah suatu kemasan. Jadi kemasan dari seni budaya dan kuliner ya di Cirebon sekarang ini. Nah, kalau kita berbicara tentang tentang empal gentong sendiri, jadi empal gentong yang versi tadi yang instan itu, karena kan mobilitas orang semakin kesini semakin sibuk, semakin nggak ada waktu, ya sudah sekarang ambil yang instan. Toh yang Riza coba itu rasanya nggak nyimpang dan nggak menistakan resep dari empal gentong itu tersendiri. Bahkan Riza sudah meng-create nasi goreng empal gentong, spaghetti spicy empal gentong. Nah, ini sudah merujuk kepada hal pariwisata. Jadi gimana ceritanya anak-anak sekarang ini tidak lupa branding empal gentong, tapi dengan cara hal-hal kekinian, itu mengikuti zaman gitu. Penyebaran empal gentong sebagai kuliner tradisional ke berbagai wilayah, tentu di sisi lain bisa kita akui bahwa warisan budaya ini berhasil melebarkan identitas kota Cirebon. Lantas, berbicara kuliner tradisional lainnya, bagaimana popularitasnya dari masa ke masa? Popularitasnya ini yang boleh saya katakan menarik ya, karena di tengah laju industri kuliner sekarang yang banyak sekali ragam aneka jenis makanan kekinian dan lain-lain, justru kuliner seperti empal gentong ini tidak tergeser ya, tidak tergusur oleh berbagai inovasi-inovasi kuliner yang memang ada di sekitar kita gitu ya. Dia tetap bertahan. Artinya apa? Artinya memang masyarakat pendukungnya ya, masyarakat Cirebon itu sendiri, terus kemudian minat atau atensi masyarakat Cirebon yang mengusahakan empal gentong ya, para pelaku usahanya bisa bahkan keluar dari wilayah Cirebon untuk membuka usaha di luar wilayahnya, sehingga kita tidak harus selalu misalnya datang ke Cirebon ya ketika ingin menikmati empal gentong di wilayah-wilayah lain di Jawa Barat atau misalnya di Jakarta gitu. Itu sangat mudah ditemukan. Artinya memang kesadaran dari masyarakat Cirebon sendiri untuk mempertahankan identitas kulinernya melalui perilaku usaha kuliner mereka ini memang tidak bisa dikalahkan oleh tren kuliner kekinian yang memang sekarang sudah sangat banyak. Artinya memang peran dan juga kontribusi masyarakat pendukung termasuk para pelaku usaha dan juga masyarakat penikmat si empal gentong ini memang masih tetap konsisten ya, masih tetap bisa mempertahankan empal gentong sebagai identitas kuliner masyarakat Cirebon. Berkaitan dengan perkembangan kuliner tradisional untuk terus menjaga popularitasnya, lantas adakah pemanfaatan khusus yang dikaji? Terkait dengan kuliner ini ya secara umum, khususnya empal gentong, kita sudah punya regulasi Peraturan Wali Kota Cirebon nomor 77 tahun 2022 tentang Kemis Cirebon, di mana setiap hari Kamis ini semua ASN di lingkungan pemerintah daerah kota setidaknya melaksanakan 3 aspek kebudayaan ya. Pertama adalah berkomunikasi menggunakan bahasa Cirebon, baik itu bebasan maupun bagongan atau pergaulan ya. Yang kedua kuliner, bagaimana di setiap hari Kamis ini semua perangkat daerah menyajikan
snack makannya adalah makanan khas Cirebon, termasuk diantaranya adalah empal gentong, baik itu dalam forum rapat atau forum-forum yang lain. Kemudian yang ketiga adalah musik dan kesenian. Mengingat kuliner khas Cirebon satu ini sudah menjadi legendaris dan cukup menjadi daya tarik di berbagai kalangan masyarakat, adakah pembinaan yang dilakukan untuk terus mempertahankan warisan budaya turun-temurun ini? Tentu sebagai katakanlah warisan budaya ya, dan ini ada kami melakukan pendampingan untuk pelaku ekonomi kreatif diantaranya kuliner dengan perlindungan dan pembinaan dalam rangka mematenkan hak kekayaan intelektualnya. Artinya masing-masing empal gentongnya mungkin satu, tapi varian di masing-masing pengrajin itu ada kekhususan. Nah, itu kami juga melakukan pendampingan terkait dengan hak kekayaan intelektualnya. Budaya asing bukan suatu hal yang bisa dibatasi. Karena di satu sisi, hal ini dapat menciptakan suatu inovasi. Lantas, bagaimana pemerintah dalam menciptakan perlindungan pada kuliner tradisional yang ada di kota Cirebon? Kalau rencana khusus memang kita sudah melakukan jauh-jauh hari, bahwa empal gentong ini sudah kita usulkan, sudah kita daftarkan menjadi warisan budaya tak benda. Meskipun sekarang baru sampai penetapannya di level provinsi, tapi tentu kami mendorong ini menjadi warisan budaya tak benda di tingkat nasional. Jadi upaya perlindungannya tetap kita lakukan. Di luar itu juga kami dalam berbagai event itu kita selalu katakanlah misalnya Hari Jadi Cirebon itu ada festival-festival kuliner. Bahkan di 2019 itu kami sempat melaksanakan spesifik festival empal gentong. Berbagai cerita disuguhkan dalam warisan kuliner turun-temurun. Memiliki sejarah di dalamnya yang tidak bisa dihilangkan. Perbedaan cita rasa, penggunaan bahan baku, dan cara memasak tidak menjadikan eksistensi empal gentong menjadi asing di kalangan masyarakat. Sebab, saat ini empal gentong masih menjadi kuliner tradisional yang disukai di beberapa kalangan. Zaman memang bisa berubah, berkembang, dan maju. Rasa dalam sajian kuliner Nusantara menciptakan suatu yang khas dan unik. Ini menjadi salah satu warisan budaya yang harus terus dilestarikan.